Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai ekstrimum fungsi lebih dari satu variabel. Jadi kemarin kita sudah menyelidiki bahwa syarat cukup suatu titik dikatakan mempunyai ekstrim pada titik tersebut jika berlaku turunan parsial kedua dari X dikalikan turunan parsial kedua dari Y dikurangi turunan parsial XY dikuadratkan itu lebih dari 0. Jadi kalau memenuhi lebih dari 0 maka dikatakan dia mempunyai ekstrim. Nah, ekstrimnya nanti ada dua ya, ada ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Ekstrim maksimum itu syaratnya yang harus dipenuhi lagi adalah turunan parsial keduanya adalah negatif kurang dari 0. Kemudian untuk yang minimum berarti turunan parsial keduanya positif atau lebih dari 0. Kemudian di sini ketika nilai D-nya itu kurang dari 0, maka disebut sebagai titik pelana atau titik saddle. Jadi bukan merupakan ekstrimum. Dan ketika sama dengan 0, maka penyelidikannya adalah gagal ya, teman-teman. Oke, di sini kita punya dua soal. Yang pertama itu mengenai fungsi dua variabel dalam XY, kemudian yang untuk nomor 2-nya adalah soal cerita. Oke, kita mulai dulu dari yang soal yang pertama ya. Selidiki ekstrimum dari fx, y adalah x pangkat 3 min 3xy kuadrat min 15x min 12y. Jadi di sini kita tentukan dulu turunan parsialnya. Jadi turunan parsial dari tiap variabelnya baik x maupun y itu nanti digunakan untuk menyelidiki titik kritiknya. Jadi di sini nanti kita tentukan dulu untuk syarat titik kritiknya. Oke. Oke, untuk syarat titik kritik. Untuk syarat titik kritiknya berarti turunan parsial pertama dari X disama dengan 0. Berarti di sini kita cari yang mengandung variabel X ya. Berarti ada X pangkat 3. X pangkat 3 itu diturunkan adalah 3X kuadrat. Kemudian ada 3XY kuadrat. Itu kalau diturunkan berarti 3X nya diturunkan 1 ya. Berarti 3 kali 1 kali Y kuadrat adalah 3Y kuadrat. Kemudian negatif 15 X berarti diturunkan adalah negatif 15 sama dengan 0. Kemudian kita cari turunan parsial dari Y. Berarti yang mengandung variabel Y di sini ada Y kuadrat, diturunkan adalah 2Y, berarti 3X kali 2Y berarti 6XY. Kemudian ada negatif 12X, kalau diturunkan adalah negatif 12 sama dengan 0. Jadi kita punya dua persamaan ya teman-teman. Nah, dari dua persamaan ini nanti kita bisa menentukan titik kritiknya. Kemudian diselidiki apakah ekstrimum atau tidak. Jadi di sini untuk persamaan 1 kita punya faktor yang sama, ada 3, 15. Berarti bisa kita bagi dengan 3 ya. Berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 5 sama dengan 0. Kemudian di turunan parsial yang Y ini juga bisa dibagi dengan 6 ya. Berarti di sini XY min 2 sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa menentukan nilai XY-nya dengan cara mensubstitusi salah satu persamaan ke persamaan yang lain. Jadi di sini yang lebih sederhana di persamaan 2. Jadi persamaan 2 ini nanti kita substitusikan aja ke persamaan yang atas ya. Di sini ada XY. Ini bisa dipindah ruas 2-nya ke sini. 2 kan. Kemudian dari sini nanti kita bisa mengubah salah satu variabelnya ke variabel yang lain. Misalnya di sini dijadikan X semua ya variabelnya, berarti Y-nya kita ubah menjadi 2/X. Nah, Y sama dengan 2/X bisa kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi. Berarti nanti hasilnya adalah X kuadrat, berarti Y-nya di sini diganti dengan 2/X ditambah 2/X dikuadratkan min 5 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 pangkat 2 4 X dipangkatkan 2X kuadrat min 5 sama dengan 0. Ini ada penyebut X kuadrat, berarti dikalikan dengan X kuadrat ya. Dikali X kuadrat berarti hasilnya adalah X pangkat 4 kemudian ditambah X 4X kuadrat dikalikan X kuadrat berarti 4 dikurangi 5X kuadrat sama dengan 0.
Jadi kita memperoleh persamaan variabel X itu dengan pangkatnya 4, pangkat tertingginya. Jadi di sini nanti kita bisa menentukan nilai X-nya yang memenuhi ya dengan cara pemfaktoran, atau ketika susah dalam memfaktorkan bisa dengan cara Horner. Jadi di sini untuk X pangkat 4 itu coba kita faktorkan dulu ya. X pangkat 4 itu bisa dipecah menjadi X pangkat 2 dikalikan X pangkat 2. Kemudian di sini pemfaktorannya berarti dikali dua bilangan, kalau dikali itu hasilnya 4, kalau dijumlahkan hasilnya berarti negatif 5 ya. Kemungkinannya adalah 4 kali 1 ya. Berarti 4 sama 1. Kemudian di sini hasil penjumlahannya negatif, berarti kemungkinannya adalah negatif kali negatif. Berarti ketemu X kuadrat min 1 itu sama dengan 0, berarti diperoleh X kuadratnya sama dengan 1, dan X kuadrat min 4 sama dengan 0, berarti X kuadratnya sama dengan 4, berarti diperoleh nilai X-nya adalah plus minus 1, dan X-nya yang di sini berarti plus minus 2. Jadi dari sini kita memperoleh 4 nilai X, yaitu 1 plus 1, 2, dan negatif 2. Untuk menyelesaikan dengan cara lain, kita bisa menyelesaikannya dengan Horner. Jadi kalau dengan menggunakan metode Horner, berarti kita cari pembaginya dengan membuat seperti ini. Jadi diambil koefisien dari setiap variabelnya. Jadi di sini untuk persamaan ini tadi kan pangkat tertingginya pangkat 4 ya, X pangkat 4. Berarti mulai dari X pangkat 4, kemudian X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan yang terakhir konstantanya. Jadi kita ambil koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 4 itu adalah 1, koefisien dari X pangkat 3 tidak ada berarti 0, koefisien dari X pangkat 2-nya, ini pangkat 2 ya, sorry. Koefisien dari X pangkat 2-nya adalah negatif 5. Koefisien dari X-nya tidak ada ya, berarti 0 juga. Kemudian konstantanya adalah 4. Nah, di sini untuk menyelidiki nilai X yang memenuhi itu adalah yang pertama bisa dicoba-coba, atau di sini bisa dicari ini jumlah. Kalau jumlah koefisiennya itu sama dengan 0, itu maka yang memenuhi adalah 1. Ini kan 1 negatif 5 ditambah 4 hasilnya 0 ya. Berarti yang memenuhi itu 1. Coba aja 1. Ini caranya turun dulu ke bawah, berarti diturunkan 1, kemudian di sini kali. Berarti 1 kali 1 ditaruh di atas sini 1. Berarti 0 ditambah 1 1. 1 dikalikan 1 di sini berarti ini plus. Berarti 1 dikalikan 1 1, negatif 5 ditambah 1 negatif 4. Negatif 4 dikalikan lagi ke sini berarti negatif 4. Negatif 4 ditambah 0 adalah negatif 4. Negatif 4 dikalikan 1 adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah 4 berarti 0. Nah, berarti di sini sisanya 0. Nah, ketika sisanya 0 berarti angka pembagi di sini memenuhi. Kemudian selanjutnya kita coba angka yang lain ya, negatif 1. Ini turun ke sini 1, berarti negatif 1 kali 1 adalah negatif 1. Berarti negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah 1 0. 0 dikalikan negatif 1 adalah 0. 0 ditambah negatif 4 negatif 4. Negatif 4 dikalikan negatif 1 4. Negatif 4 ditambah 4 0. Udah ya, sisanya 0 juga. Berarti ini enggak dipakai. Kemudian kita cari faktor dari yang konstantanya dibagi faktor dari koefisien yang pangkat tertinggi. Berarti kemungkinannya kalau 4 itu kan 2 ya. Coba aja 2. Jadi di sini diturunkan 1. 2 kali 1 2. 0 ditambah 2 2. 2 dikalikan 2 4. Negatif 4 ditambah 4 adalah 0. Dah, kemudian lagi yang terakhir berarti coba negatif 2. Jadi ini turun ke sini 1. Negatif 2 kali 1 negatif 2 berarti sini 0. Dah ya. Karena sisanya 0 berarti ini juga memenuhi. Berarti kita punya 4 nilai X yaitu 1, negatif 1, 2, dan negatif 2. Ini ya teman-teman caranya, berarti tinggal dicoba-coba. Kemungkinannya itu yang sering adalah 1 dan negatif 1, setelah itu adalah faktor dari konstanta dibagi dengan faktor dari koefisiennya. Oke,
Selanjutnya kita cari nilai, tadi kita peroleh ya nilai X-nya. Jadi tadi kita peroleh nilai X-nya itu adalah 1, negatif 1, 2, dan negatif 2. Kemudian nilai Y-nya itu adalah 2 per X tadi, dari yang di depan tadi. Ini nilai Y-nya adalah 2 per X ya. Oke, berarti tinggal kita substitusikan nilai X-nya ke sini. Berarti Y-nya adalah 2 per 1 adalah 2, 2 dibagi negatif 1 adalah negatif 2, 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi negatif 2, negatif 1. Nah, selanjutnya kita, ini berarti dari sini kita memperoleh 4 titik kritik, yaitu 1,2 ini, negatif 1, negatif 2, 2,1, dan negatif 2, negatif 1. Nah, dari keempat titik kritik ini, selanjutnya kita selidiki manakah yang merupakan ekstrimum. Nah, untuk menyelidiki ekstrimum, itu adalah kita tentukan syaratnya untuk yang D itu, D sama dengan turunan parsial kedua kali X dikalikan dengan turunan parsial kedua dari Y dikurangi turunan parsial XY dikuadratkan. Maka di sini kita tentukan dulu turunan parsial dari X dan turunan parsial dari Y. Tadi untuk turunan parsial dari X itu ketemunya ini ya, 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat min 15. Kemudian turunan parsial dari Y ketemu 6XY min 12. Cari aja di sini, tulis aja sini. Fxx berarti turunan parsial kedua dari X ini ya, 3X kuadrat diturunkan berarti 6X. Kemudian turunan parsial dari Y, FYY nya berarti ini ya, ini diturunkan terhadap Y, berarti 6 kali X juga, berarti sama ya, tulis saja 1. Kemudian turunan parsial dari XY, jadi dari X diturunkan terhadap Y berarti hasilnya adalah 3Y kuadrat diturunkan adalah 6Y. Nah, setelah ketemu berarti kita bisa menentukan nilai D-nya, yaitu Fxx dikalikan FYY dikurangi Fxy dikuadratkan. Untuk yang Fxx sama Fy-nya berarti 6x ya, berarti 6 dikalikan 1, 6, 6 dikalikan negatif 1, negatif 6, 6 dikali 2, 12, 6 dikali negatif 2, negatif 12. Fy-nya 6y, berarti 6 dikalikan yang di sini, 6 kali 2, 12, 6 kali negatif 2, negatif 12, 6 kali 1, 6, 6 kali negatif 1, negatif 6. Kemudian kita cari D-nya. Tinggal dimasukkan aja kan, Fxx kali Fy. Berarti 6 dikalikan 6 dikurangi 12 kuadrat. Berapa hasilnya? 36 dikurangi 144 ya, jelas kurang dari 0. Kemudian negatif 6 dikalikan negatif 6 dikurangi negatif 12 dikuadratkan, berarti kurang dari juga. Kemudian yang di sini berarti 12 dikalikan 12 dikurangi 6 dikuadratkan, 144 dikurangi 36 berarti positif. Kemudian negatif 12 dikalikan negatif 12 dikurangi negatif 6 dikuadratkan, positif juga ya. Oke, berarti di sini yang memenuhi ekstrimum itu hanya yang dua bawah ini, dua baris terbawah, berarti ini adalah ekstrimnya. Berarti kita memperoleh titik ekstrimnya ini ya teman-teman, 2,1 dan negatif 2, negatif 1. Nah, untuk menentukan nilai ekstrimnya berarti kita substitusikan ke fungsi objektifnya di soalnya tadi. Itu yang diketahui tadi adalah X pangkat 3 ditambah 3XY kuadrat min 15X min 12Y. Berarti kita masukkan untuk titik ekstrim yang pertama itu ada 2,1, berarti tinggal X-nya diganti 2 dan Y-nya diganti 1, berarti 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 dikalikan 1 dikurangi 15 kali 2 dikurangi 12 kali 1. Berapa ini? 8 ditambah 6 min 30 min 12, berarti min 28. Kemudian titik ekstrim yang kedua ada negatif 2, negatif 1. Itu berarti hasilnya adalah negatif 2 dipangkatkan 3 ditambah 3 kali negatif 2 dikalikan negatif 1 kuadrat dikurangi 15 kali negatif 2
dikurangi 12 kali negatif 1. Berapa ini? Negatif 8 plus 6 plus 30 plus 12. 28. Oke, jadi di sini diperoleh nilai maksimumnya adalah 28 dan nilai minimumnya adalah negatif 28. Jadi di sini untuk fungsi f di sini mempunyai extreme max. Extreme max-nya di titik ini ya, maksimumnya berarti di titik yang negatif 2, negatif 1. Ini kan juga tahu turunan parsial keduanya kurang dari, berarti dia extreme max. Di titik negatif 2, negatif 1, berarti dengan nilai maksnya adalah 28. Kemudian di ekstrem minimumnya itu di titik 2,1 dengan nilai minimumnya negatif 28. Ya, jadi seperti ini teman-teman cara penyelesaiannya, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. 3 buah bilangan itu jumlahnya adalah 120. Tentukan ketiga bilangan tersebut agar jumlah perkalian tiap dua bilangannya maksimum. Jadi di sini diketahui ada 3 bilangan. Oke, di sini bilangannya belum diketahui ya. Maka kita misalkan dulu bilangannya. Jadi ada 3 bilangan. Misal aja bilangannya itu X, Y, dan Z ya. Oke, kemudian jumlahnya 120, berarti X plus Y plus Z-nya adalah 120. Di sini tentukan 3 bilangan. Berarti yang ditanya itu bilangannya berapa saja. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Agar jumlah perkalian tiap dua bilangannya maksimum. Jadi di sini nanti dicari extreme max ya. Oke, jadi di sini kita membuat suatu fungsi yang merupakan jumlah perkalian dari tiap dua bilangannya. Ini belum diketahui fungsinya kan, berarti kita buat suatu fungsi yang definisinya adalah perkalian tiap dua bilangan. Berarti dari ketiga variabel yang ada di sini, 3 bilangan ini dapat kita rumuskan fungsinya yang merupakan perkalian tiap dua bilangan adalah berarti X kali Y ditambah X kali Z dan Y kali Z ya. Oke, di sini berarti kita punya 3 fungsi, yaitu variabel X, Y, dan Y. Itu fungsinya dalam 3 variabel. Kemudian kita bisa menyederhanakan dari 3 variabel itu menjadi 2 variabel saja dengan cara mensubstitusikan, menggantikan salah satu variabelnya ke 2 variabel yang lain. Misalnya di sini untuk Z-nya itu bisa diganti dengan 120 min X min Y. Seperti ini kan. Berarti nanti ini disubstitusikan ke sini. Nilai Z-nya diganti dengan 120 min X min Y. Berarti XY ditambah X dikalikan 120 min X min Y ditambah Y dikalikan 120 min X min Y juga. Ini kemudian diselesaikan, disederhanakan, dikalikan dulu ya. Berarti 120X min X kuadrat min XY ditambah 120Y min XY min Y kuadrat. Apa ada yang bisa disederhanakan? Ini habis ya. Berarti tinggal diurutkan dari pangkat tertinggi X pangkat 2 min Y pangkat 2 plus 120X plus 120Y min XY ya berarti ya. Gini. Oke, seperti ini adalah fungsi dari perkalian tiap dua bilangannya. Kemudian di sini kan ada ketentuannya maksimum, berarti kita selidiki apakah memenuhi extreme max atau tidak, seperti itu. Berarti kita tentukan dulu syarat kritiknya. Syarat titik kritik. Syarat titik kritik itu berarti turunan parsial terhadap X dan Y-nya disama dengan 0 ya. Fx sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan terhadap X, berarti
min 2x, kemudian di sini 120x berarti 120. Di sini ada min xy berarti x-nya jadi 1 ya, berarti min y sama dengan 0. Kemudian fy-nya sama dengan kan 0 juga, berarti ini negatif 2y. 120y diturunkan berarti 120. Kemudian min xy berarti y-nya jadi 1, berarti jadi min x sama dengan 0. Berarti kita punya dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, dari dua persamaan ini nanti kita tentukan nilai xy-nya. Seperti itu. Oke, di sini ya. Negatif 2x plus 120 min y sama dengan 0. Nah, kita bisa mengeliminasi salah satu variabelnya. Bisa eliminasi x atau eliminasi y, bebas. Misalnya di sini kita eliminasi x-nya saja ya, karena di sini variabelnya ada 2 kan. Ini untuk yang persamaan pertama, di sini koefisien x-nya negatif 2, di sini koefisiennya negatif 1, berarti untuk persamaan pertama kali 1, persamaan keduanya dikali 2. Berarti diperoleh ke sini aja. Berarti negatif 2x plus 120 min y sama dengan 0, ini yang tetap ya. Kemudian yang persamaan 2 dikalikan 2, berarti negatif 4y plus 240 min 2x sama dengan 0. Biar habis, berarti di sini dikurangkan ya. Berarti nih negatif y ditambah negatif 4y berarti 3y, 120 dikurangi 240 berarti min 120 sama dengan 0, berarti diperoleh 3y sama dengan 120, y-nya berarti 40. Kita sudah memperoleh nilai y sama dengan 40, berarti kita bisa mensubstitusikan untuk memperoleh nilai x, bisa ke persamaan 1 atau persamaan 2. Masuk aja ke persamaan 2 ya. Berarti di sini negatif 2 kali y, berarti negatif 80 plus 120, 40 min x, berarti x-nya 40. Nah, jadi di sini ketemu x-nya 40, y-nya juga 40 ya. Kemudian tadi ada 3 bilangan kan, berarti ini ke sini. Berarti x-nya diganti 40 berarti 120 dikurangi 80, berarti z-nya ketemunya 40 juga. Nah, berarti ini adalah titik kritiknya. Nah, kemudian kita selidiki apakah titik kritik ini memenuhi ekstrim atau tidak. Nah, untuk menyelidikinya apakah ekstrim atau tidak, berarti harus kita selidiki dulu turunan parsial keduanya ya. Berarti kita cari dulu turunan parsial keduanya, tadi fx-nya dituliskan lagi. Min 2x min y plus 120, kemudian turunan parsial y-nya tadi min 2y min x plus 120. Berarti ini fxx-nya berarti min 2, kemudian fy-nya adalah min 2 juga, fxy-nya diturunkan terhadap y berarti negatif 1. Dapat kita tentukan nilai D-nya untuk menyelidiki ekstremumnya adalah fxx dikalikan fyy dikurangi fxy dikuadratkan. Berarti tinggal dimasukkan nilainya, negatif 2 dikalikan negatif 2 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Berarti 4 dikurangi 1. Lebih dari 0 ya, berarti di sini memenuhi ekstremum. Kemudian turunan parsial keduanya di sini 0. Berarti di sini memenuhi ekstrem max. Maka di situ nanti titik kritik yang tadi berarti itu merupakan titik ekstrimnya. Jadi kita memperoleh 3 bilangannya itu adalah 40, 40 dan 40. Kemudian ketika ditanyakan nilai maksimum dari bilangannya, berarti di situ nanti kita substitusikan ke fungsi yang awal tadi. Kalau di sini ditanyakan nilai maksimumnya berapa, berarti kita masukin aja ke sini lagi, atau ke sini juga boleh. Jadi kalau ditanya nilai maksimumnya berapa, berarti masuk aja ke fungsi f. Fungsi f tadi yang atas saja ya, berarti xy ditambah yz ditambah
XZ. Ini kan berarti X-nya 40, Y-nya 40, dan Z-nya 40. Berarti 40 kali 40 ditambah 40 kali 40 ditambah 40 kali 40. Berarti 1600 dikali 3 berarti 4800. Jadi di sini nanti memenuhi ya. Berarti tadi yang ditanyakan hanya bilangannya, berarti penyelesaiannya hanya sampai sini aja. Bilangannya adalah 40, 40, dan 40. Seperti itu.